Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari yaitu 1. Muzakar dengan NIM 18044111608. Yang kedua yaitu ada Arnis Parapangopo dengan NIM 18044111585. Yang ketiga yaitu ada Akbar dengan NIM 18044111622. Yang keempat yaitu ada Adrian Makbula dengan NIM 18044111605. Yang kelima yaitu ada Rizka Yuningsari dengan NIM 18044111553. Yang keenam yaitu ada Aisyah Nanto dengan NIM 18044111568. Baiklah, di sini kami akan presentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas verifikasi dan validasi jaringan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada OSSTMM. OSSTMM merupakan metodologi pengujian keamanan terbuka yang diperkenalkan pada tahun 2000 oleh Institut Keamanan dan Open Methodology atau ICCOM. OSTMM dikembangkan di bawah peer review dan manfaat dari lisensi open source. Namun, akses ke versi terbaru, versi 4, membutuhkan keanggotaan yang berbayar. OSSTMM versi 3 didefinisikan sebagai suatu metodologi yang merangkum modul dan saluran di mana saluran mewakili daerah domain yang berbeda. Menurut Herzog tahun 2000. OSTMM adalah metodologi audit utama tetapi tidak sekomprehensif ISSAF dan tidak menyediakan alat atau metode untuk menyelesaikan modul, namun itu adalah sumber daya audit yang berharga yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan peraturan untuk aset perusahaan auditor. Keamanan yang memiliki keterampilan yang memadai untuk menyelesaikan setiap tahap, menurut Shanley dan Johnston tahun 2015. Ada beberapa penting yang harus diketahui sebelum melakukan security testing atau pengetesan keamanan menggunakan OSTMM, yaitu yang pertama, mendefinisikan apa yang akan diproteksi yang disebut dengan aset. Yang kedua, mengetahui lingkungan sekitar aset yang dapat berupa mekanisme proteksi, proses atau servis yang berada di sekitar aset. Di sini akan terjadi interaksi dengan aset. Ini disebut dengan zona engagement. Yang ketiga, mengetahui segala sesuatu yang berada di luar zona engagement yang diperlukan untuk menjaga aset. Semua ini disebut dengan scope. Yang keempat, identifikasi perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan tes. Pada vektor interaksi bisa terjadi pada berbagai level. Level-level ini bisa dibagi dalam banyak jalan. Semuanya dibagi berbagai fungsi dan disebut dengan channel, yakni human, physical, wireless, telecommunication, dan data network. Masing-masing channel harus dites terpisah untuk masing-masing vektor. Setiap channel memiliki 17 modul yang sama. Setiap modul memiliki teks yang berbeda-beda tergantung channel masing-masing. Yang kelima, menentukan tipe tes. Tentukan informasi apa yang ingin dihasilkan dari sebuah tes. Apakah hanya sekedar melakukan tes pada interaksi dengan aset atau jangkauan yang lebih seperti mendapatkan respon dari penanganan keamanan. Ini disebut dengan tipe tes. Tipe tes ditentukan setiap kali ingin melakukan tes. Materi selanjutnya yaitu trifecta. Penggunaan metrik untuk menentukan domain masalah. Akses kebijakan dan tools atau resiko penilaian di map ke metrik masalah. Kalau ada gap antara metrik dan kebijakan atau resiko penilaian. Materi ketiga yaitu ada metodologi. Metodologi adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Metodologi penelitian dapat diambil dengan dua cara, yakni metodologi kuantitatif dan metodologi kualitatif. Prinsip metodologi. Beberapa prinsip metodologi
oleh beberapa ahli diantaranya. Yang pertama yaitu ada René Descartes. Dalam karyanya Discourse on Method dikemukakan 6 prinsip metodologi, yaitu yang pertama membicarakan masalah ilmu pengetahuan diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang. Yang kedua menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah maupun penelitian. Yang ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode. Yang keempat, menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. Kita memang dapat membayangkan diri kita tidak berubah, namun kita tidak dapat membayangkan diri kita tidak bereksistensi. Karena terbukti kita dapat menyaksikan kebenaran pendapat lain. Oleh karena itu, kita dapat saja meragukan segala sesuatu, tetapi kita tidak mungkin meragukan kita sendiri yang sedang dalam keadaan ragu-ragu. Kelima, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri atas dua substansi, yaitu res cogitans atau jiwa bernalar dan resistens atau jasmani yang meluas. Yang kedua itu ada Alfred Jules Shire. Dalam karyanya yang berjudul Language, Truth and Logic yang berkait dengan prinsip metodologi adalah prinsip verifikasi. Terdapat dua jenis verifikasi, yaitu yang pertama verifikasi dalam arti ketat atau strong variable, yaitu sejauh mana kebenaran suatu proposisi atau duga-dugaan itu mendukung pengalaman secara meyakinkan. Yang kedua, verifikasi dalam arti yang lunak, yaitu jika telah membuka kemungkinan untuk menerima pernyataan dalam bidang sejarah atau masa lampau dan ramalan masa depan sebagai pernyataan yang mengandung makna. Materi selanjutnya itu ada analisis keamanan. Pengertian analisis yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya, dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaikan atau juga dilakukan pengembangan. Keamanan merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman kejahatan yang akan mengganggu segala hal, baik keamanan pada lingkungan maupun keamanan untuk data serta sistem yang ada. Jadi, analisis keamanan yaitu mengidentifikasi atau mengevaluasi usaha agar terhindar dari ancaman kejahatan yang akan mengganggu. Materi selanjutnya yaitu ada keputusan verifikasi. Mengidentifikasi keputusan, langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu, dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. Mengumpulkan informasi, selanjutnya saatnya untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Tahap ini membutuhkan penilaian untuk menentukan informasi apa yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Supaya efektif, sebelumnya didefinisikan apa yang perlu diketahui yang berpengaruh dengan keputusan dan tentu siapa saja yang perlu dilibatkan. Mengidentifikasi alternatif. Dengan memahami permasalahan, mengidentifikasi kemungkinan dan mensimulasikannya, akan lahir opsi-opsi keputusan. Opsi tersebut yang dipertimbangkan untuk diambil salah satunya sebagai keputusan. Menimbang bukti menurut pakar manajemen ahli Hinson dan Anthony Sturges. Dalam langkah ini diperlukan mengevaluasi kelayakan, penerimaan, dan keinginan untuk mengetahui alternatif manakah yang terbaik. Mengambil keputusan baik itu manajer atau eksekutif atau pelaku usaha harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra, kemudian memilih opsi yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi. Mencari opini kedua yang dipercaya mampu memberikan perspektif baru terhadap permasalahan juga mungkin akan sangat membantu. Memilih di antara alternatif pilihan. Ketika
Tiba waktunya untuk membuat suatu keputusan, pastikan bahwa adanya risiko yang menempel pada keputusan yang dipilih atau alternatif lainnya. Dengan memilih kombinasi dari beberapa alternatif setelah sepenuhnya memahami informasi serta potensi risikonya. Bertindak. Selanjutnya, setelah keputusan diambil harus segera dibuat rencana implementasi. Hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapatkan dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan. Mengumpulkan orang lain yang setuju dengan keputusan yang diambil adalah komponen kunci untuk melaksanakan rencana kita secara efektif. Meninjau kembali. Langkah penting namun paling sering diabaikan dalam proses pengembalian keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang atau yang tidak sesuai. Materi selanjutnya yaitu ada network sniffing. Network sniffing adalah suatu aktivitas menyadap yang dilakukan dalam jaringan yang sangat sulit untuk dicegah. Walaupun kita telah menginstal berbagai macam software untuk mencegah serangan dalam jaringan, ini adalah permasalahan dari komunikasi atau protokol jaringan dan tidak ada hubungannya dengan sistem operasi. Aktivitas penyadap atau sniffing ini terbagi dua jenis, yaitu yang pertama, passive sniffing adalah suatu kegiatan penyadapan tanpa merubah data atau paket apapun di jaringan. Passive sniffing yang umum dilakukan yaitu pada hub. Hal ini disebabkan karena prinsip kerja hub yang hanya bertugas meneruskan signal ke semua komputer atau broadcast. Berbeda dengan switch yang mempunyai cara untuk menghindari collision atau bentrokan yang terjadi pada hub dengan membaca MAC address komputer. Beberapa program yang umumnya digunakan untuk melakukan aktivitas ini yaitu Wireshark, Canonical, dan sebagainya. Yang kedua yaitu active sniffing. Adalah kegiatan sniffing yang dapat melakukan perubahan paket data dalam jaringan agar bisa melakukan sniffing. Active sniffing dengan kata lain merupakan kebalikan dari passive sniffing. Active sniffing umumnya dilakukan pada switch. Hal ini didasar karena perbedaan pendapat kerja antara hub dan switch. Seperti yang dijelaskan di atas, active sniffing yang paling umum dilakukan adalah ARP positioning, man in the middle attack, atau MITM. Materi selanjutnya yaitu ada network discovery. Network discovery adalah pengaturan yang mempengaruhi komputer, apakah bisa dilihat oleh komputer lain atau perangkat lain di dalam sebuah jaringan yang diikuti. Ketika network discovery diaktifkan dan mengaktifkan network sharing, maka komputer Anda memiliki jaringan private dengan komputer yang sudah Anda tentukan. Materi selanjutnya yaitu port. Port merupakan soket ataupun gerbang yang digunakan buat koneksi atau penghubung yang terletak di luar unit sistem, bagaikan tempat kabel-kabel yang berbeda ditancapkan. Tiap port tentu berbeda guna serta wujud fisiknya. Port-port tersebut merupakan port serial, port paralel, port SCC, dibaca SCC, port USB. Sepanjang ini kita umumnya kegunaan port-port tersebut buat mentransmisikan data. Materi selanjutnya yaitu ada service scanning. Pada jaringan komputer, service scanning dilakukan untuk mengidentifikasi layanan yang berjalan pada daftar port terbuka. Ini terkait erat dengan pemindahan port dan beberapa alat, misalnya NAP, Nexus, mendukung keduanya. Pemindahan layanan lebih disukai daripada merujuk ke daftar port, karena dapat mengidentifikasi layanan yang berjalan pada port non-standar yang umum dalam praktiknya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.